Tetapi seperti ketika dia berdiri di samping Yakub, sehari sesudah penguburan istri saya, dia berdiri tepat di samping saya. Tempat tidur saya ditiduri kedua anak saya. Saya memilih satu kasur yang saya letakkan di lantai berbaring, dan dia berdiri di pagi yang penuh kemuliaan itu. Dia memanggil saya. Nah, saya terjaga, duduk, dan air mata semua. Seorang anak yang bertemu dengan Sang Pencipta pagi itu. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mau lanjut lagi. Sosok tangannya penuh kemuliaan itu memegang kepala. Saya berkata, Tuhan, cukuplah. Siapa yang mengerti kehidupan ini? Tapi ada 3 nasar yang saya katakan, biarkan hamba-Mu berkabung 7 tahun. Tidak akan menyentuh kehidupan sesama, tidak mau jatuh cinta, tidak mau memikirkan kehidupan. Dan kalau Engkau beri aku kesempatan, aku ingin melihat penyakit kanker getah bening itu disembuhkan lewat jalan-jalan ini. Dan saya kurung bagian yang ketiga, saya berkata, aku tidak mau berkeluarga lagi. Aku tidak ingin mencintai seorang wanita lagi di dalam hidupku. Biarkan aku selesaikan dengan hidupku seorang diri. Itu yang dialami seorang Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Dia melihat Yesus di Kalvari dari jauh dengan air mata. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Katakan, Aku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. semua bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, dia sungguh indah. Sungguh indah, Dia Yesus. Dia Yesus, Dia ajaib, dia mulia, dia aku. Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku, Dia cinta daku. Dia cinta daku. Amin. Dan ampuniku. Dan ampuniku. Maha rela
yes. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Dia ada di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Musik dengan lembut. Setiap kita mengangkat kepala kita, mengangkat tangan kita. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Sambut sang Raja itu. Angkat wajahmu. Tanda engkau menyambut sang Raja yang akan datang, yang sudah datang di tengah-tengah kita. Yes, Lord. Ku angkat tanganku. Kau ku puja. Berikan sorak-sorai. Tepuk tangan untuk sang Raja segala Raja, Yesus Kristus. Berlebih tepuk tangan lebih dan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia hormat, dia hormat, pujian dan kuasa Yesuslah. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sambutlah yang menyambut Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Angkat tangan sama-sama. Saya undang amanah pendeta Dr. Johan Pertama Putra. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan selama-lamanya. Biar kami rasakan kebesaran-Mu ada di bawah hadirat-Mu. Teduhkan jiwa kami, Tuhan. Sebab kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Berbicaralah kepada kami. Biar roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan yang benar akan Engkau itu ada di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti. Beri kami hati yang taat untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Dan berkati kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu melihat sebuah kisah yang sangat luar biasa yang dicatat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 14 mulai ayat 22. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Apakah Petrus sedang bermimpi ketika meminta kepada Tuhan, jikalau itu Engkau Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Tuhan. Mungkin yang diminta Rasul Petrus ini kita juga minta. Sesuatu yang mustahil juga kita minta dalam kehidupan ini. Dan Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia menjawab kita. Dia berkata, mari. Dia berkata kepada semua anak-anaknya, lihatlah dan mari. Dia menjawab doa-doa kita. Seringkali di dalam kehidupan ini, yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah tingkatan imannya. Apakah iman kita mencapai iman sepenuhnya? Ataukah iman setengah-setengah? Ataukah kita hanya sebatas saleh, rutin, tetapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Maka kita menjadi orang-orang Kristen yang latah, ngikut-ngikut, kesana ngikut, kesini ngikut, dengar sana, dengar sini, terlalu banyak yang didengar, akhirnya tidak fokus dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata sebelum Petrus berjalan di atas air oleh anugerah Tuhan, oleh jawaban doa dari Tuhan, kitab suci berkata, perahu mereka sudah terombang-ambing oleh angin sakal. Sudah angin sakal mengombang-ambing mereka, mungkin mereka sudah semalam-malaman merasakan jerih hari-hari ini. Ada banyak di antara kita mungkin hidupnya seperti yang dialami Petrus dengan murid-murid yang lain. Diombang-ambing dengan keadaan pandemi. Bisnis yang tidak menentu arah. Kehidupan yang tidak tenang. Kebingungan. Kita tidak bisa melihat apa yang harus kita perbuat ke depan. Semua rencana-rencana ke depan, semua dalam tanda kutip, tidak ada lagi kepastian. Bahkan mungkin di antara kita bisnismen, ingin menyusun anggaran pun mikir-mikir. Ingin menyusun target pun, bisa enggak? Kita menjadi pesimis. Hari-hari ini angin sakal mengombang-ambing anak-anak Tuhan juga. Keadaan ini mendera kita. Kita juga berpikir hari-hari ini, anak-anak kita mau sekolahnya gimana kalau bisnis seperti ini? Kalau keuangan seperti ini, bagaimana harus hidup untuk hari esok? Kitab suci berkata, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir. Pelajaran iman sebesar biji sesawi, Tuhan sudah ajarkan. Pelajaran supaya percaya seperti burung pipit, burung di udara, Tuhan sudah ajarkan. Tidak menabur, dipelihara. Saya percaya bahwa ini waktunya kita memahami sebelum ada angin sakal, sudah ada Tuhan di dalam kehidupan. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah tahu siapa kita. Sudah ada rencana Tuhan sejak dalam kandungan ibu kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tunjukkan tentang angin sakal. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Mari bersama-sama segera kita lihat Matius 26 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, ini lihat. Murid Yesus, ini orang yang berjalan di atas air oleh karena tiupan angin, kemudian bimbang dan kemudian mulai tenggelam. Lihat jawaban Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, sama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Injil Yohanes berkata, siapa menyangkal anak di hadapan sesama, dia juga akan disangkal. Siapa yang menghujat roh, tidak ada pengampunannya. Ini suatu dosa yang besar, 3 kali menyangkal Tuhan dalam versi nubuatan. Yesus berkata, sesuatu yang ada di depan akan segera terjadi, dan ini dosa yang besar dan berat sekali.
Seseorang yang sudah berjalan dalam kemustahilan, seseorang yang sudah mulai merasakan mukjizat, tiba-tiba tenggelam, dan kemudian ke depan, tenggelamnya 3 kali menyangkal Tuhan. Kata Petrus kepadanya, lihat, inilah iman kita pakai kekuatan manusia. Inilah iman kita ketika kita tidak memahami hati Tuhan. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Terkadang dalam hidup ini, kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita mengutip hal-hal yang terkadang hanya dalam konotasi positif, sebatas baik. Terkadang di dalam kehidupan ini, sisi luarnya kita pertahankan. Sisi dalamnya, kita tidak izinkan Tuhan memproses manusia roh kita. Saya ingat berulang-ulang di telinga saya, Ibu Gembala berkata waktu KKR, saya ingat sekali. Jangan pergi dari proses, jangan tinggalkan proses. Karena manusia dalam kita, kalau tidak matang, telur, benih di dalamnya tidak bisa menjadi kehidupan. Manusia dalam kita ini penting sekali. Petrus ini sudah melihat 3,5 tahun kemuliaan, mukjizat, kesembuhan, hal-hal yang ajaib. Orang buta melihat, tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. 3,5 tahun dia sudah melihat semua itu. Dan dia berkata, wah, gak mungkin aku akan nyangkal Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 3,5 tahun saya juga mengalami angin sakal ini. Saya berjalan berkeliling Indonesia, membawa satu kegerakan KKR berlari mendahului hujan. Dengan mukjizat yang luar biasa. Dari hari pertama KKR sudah keliling kota pulau, mukjizat di mana-mana. 3,5 tahun kemudian, hidup saya seperti Petrus, tenggelam. Tiba-tiba penyakit kanker getah bening merenggut nyawa istri saya dalam tempo 2 bulan. Painkiller 600 mg. Itu tidak bisa tahan sakit yang mendera akan tubuh istri saya. Maka saya perlu duduk di sampingnya 24 jam sehari. Setiap kali kesakitan datang, saya tumpang tangan, penyakitnya pergi. Setiap kali dia tertidur, saya punya kesempatan sedikit. Dan kalau terjaga lagi, saya tumpang tangan. Dalam 2 bulan, tubuh saya kehilangan bobot 23 kilo. Tenggelam. Dan semua perjalanan itu berakhir ketika Afrika berkata, Pastor Johan, we will invite you for African crusade. Saya telah tenggelam. Seperti Petrus tenggelam ketika 3 pertanyaan itu, apakah engkau mengenal Yesus? Seakan-akan saya masuk dimensi Petrus. Apa yang saya lakukan kepada banyak umat Tuhan, apa yang sudah saya lakukan dalam KKR, seakan-akan tidak bisa tolong hidup saya. Dan ketika istri saya didera sakit, saya meneliti seantero dunia ini. Saya meneliti semua hamba Tuhan di bangsa-bangsa ini. Saya merasakan seperti Petrus, lonely. Tidak ada yang bisa tolong. Saya merasakan seperti domba keluh di pembantaian. Dan saya melihat kematian itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya putuskan untuk tidak melanjutkan lagi, memilih untuk meninggalkan pelayanan dan berkata, aku undur saja Tuhan. Biarkan aku membesarkan anak-anakku, biarkan aku kembali ke sekuler. Tetapi seperti ketika dia berdiri di samping Yakub, sehari sesudah penguburan istri saya, dia berdiri tepat di samping saya. Tempat tidur saya ditiduri kedua anak saya. Saya memilih satu kasur yang saya letakkan di lantai berbaring, dan dia berdiri di pagi yang penuh kemuliaan itu. Dia memanggil saya. Nah, saya terjaga, duduk, dan air mata semua. Seorang anak yang bertemu dengan Sang Pencipta pagi itu. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mau lanjut lagi. Sosok tangannya penuh kemuliaan itu memegang kepala.
Saya berkata, Tuhan, cukuplah. Siapa yang mengerti kehidupan ini? Ada beberapa pembicaraan yang saya tidak bisa bagikan karena sangat pribadi sekali. Tapi ada 3 nasar yang saya katakan, biarkan hamba-Mu berkabung 7 tahun. Tidak akan menyentuh kehidupan sesama. Tidak mau jatuh cinta. Tidak mau memikirkan kehidupan. Dan kalau Engkau beri aku kesempatan, aku ingin melihat penyakit kanker getah bening itu disembuhkan lewat jalan-jalan ini. Dan saya kurung bagian yang ketiga, saya berkata, aku tidak mau berkeluarga lagi. Aku tidak ingin mencintai seorang wanita lagi di dalam hidupku. Biarkan aku selesaikan dengan hidupku seorang diri. Itu yang dialami seorang Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Dia melihat Yesus di Kalvari dari jauh dengan air mata. Saya melakukan semua kemurnian 11 tahun ini. Menahannya seperti domba yang keluh. Anak-anak bertambah besar, kasih sayang saya limpahkan semua. Tidak ada yang saya sisakan untuk diri saya. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan saya alami 11 tahun ini. Anak perempuan saya memeluk saya jalan ke mall. Ada banyak orang berkata, Pak Johan suka daun muda. Padahal saya suka makan lalapan, saudaraku. Sesudah anak pertama saya memeluk saya, anak saya yang bungsu memeluk saya. Kemudian ada banyak orang berkata, Pak Johan suka sejenis. Saya menerima semua ini. 11 tahun lamanya. Dan ketika Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma bertanya pada saya di kira-kira tahun ke-7, tahun ke-8 dari kematian istri saya, dia berkata, Pak Johan, Bapak punya janjikah kepada Ibu Angel? Adakah omongan cinta atau janji? Saya berkata, tidak ada. Saya tidak bisa mencintai satu wanita di dunia ini sama sekali sejak istri saya dibawa pulang ke sorga. Dan 3 nasar itu, satu persatu lewat. Ini sudah 11 tahun saya hidup sebagai duren. Bukankah di Kalimantan Timur, Balikpapan ini lagi musim duren? Sebentar lagi akan berganti jadi durian. Kanker getah bening yang saya minta tanda, seorang wanita di kota Bandung dari denominasi Protestan. Suaminya kerja di rumah sakit, dia sendiri ahli medis. Benjolan di seluruh tubuhnya dan kesakitan sampai keluh dan sudah tidak bisa mengangkat kepala. Di satu kesempatan saya menumpangkan tangan. Dalam 2 minggu Tuhan menyembuhkannya total. Dan di bagian yang ketiga, sebelum saya tutup di bagian yang ketiga, izinkan Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah firman. Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka sama-sama, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, sama-sama, saya ingin Bapak Ibu bangkit berdiri.
firman ini saya terima di hotel pagi. Saya izin Pak Rektor saat itu tidak ikut doa pagi karena Tuhan berkata besok khususkan jammu, aku mau berjumpa. Saya terima firman ini pagi dan seperti inilah keadaan saya, penuh air mata pagi itu dan lantai itu basah air mata. Sama-sama angkat jarimu, katakan, tunjuk ke atas, itu Tuhan. Katakan dengan segenap hati, itu Tuhan. Katakan dengan segenap hati, itu Yesusku, itu Tuhanku, itu Tuhan. Itulah yang keluar suara batin terdalam seorang Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Itu Tuhan. Lihat reaksinya. Lihat reaksinya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Mengapa dia tidak minta berdiri di atas air lagi? Kenapa dia memilih untuk terjun? Tuhan berkata pada saya, mukjizat terbesar di dalam kekristenan ini adalah kasih Yesus. Kesembuhan, keuangan, pemulihan keluarga, semua itu hal yang satu paket di dalamnya. Kalau kita bisa melakukan apa yang Petrus lakukan, langsung terjun masuk ke danau, dia tidak berdiri lagi di danau itu, dia tenggelam di sana. Dan kalau kita baca lengkap catatan Injil Yohanes, di sana Yesus sedang membakar ikan. Betapa indahnya punya Tuhan seperti ini. Anak-anak saya, kemudian mereka berkata, Papa, kami akan berkeluarga, akan berkarir. Papa akan bertambah usia. Papa berkeluarga saja. Ini nasar yang paling sulit untuk dijawab secara manusia. Dan saya lebih sulit lagi untuk menemukan nasar ini dijawab. Karena saya berkata, kalau Tuhan hendak mau saya berkeluarga, biar anak-anak yang memutuskan siapa jodoh yang dari Tuhan. Maka saya bertanya pada anak-anak, mau menikah dengan siapa? Lalu mereka menunjuk dengan tante saja. Bapak Ibu, saya tidak bisa mencintai seorang wanita pun lagi di dunia ini, tapi saya mencintai Yesus. Kemarin Ibu Gembala bertanya, apakah muncul rasa cintanya sesudah itu? Saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sama-sama angkat jarimu. Ada Yesus di sini. 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 Yang hilang itu kembali lagi. Tiba-tiba saya merasakan seperti tunggul isai yang tidak ada sisa, hanya tersisa yang tersimpan di bawah tanah. Itu mulai mekar. Rasa cinta kepada Tuhan itu menyemikan rasa cinta saya kepada orang yang dipilih Tuhan. Itu cinta lagi. I'm falling in love again. Saya mulai bisa merasakan cinta yang terhilang 11 tahun itu datang lagi. Dan dia pesankan kepada saya, jikalau ada di antara anak-anakku sakit, bermasalah keluarga, mengalami dilema, tidak ada jawaban yang ditunggu di dalam doa-doa begitu lama. Saya dengar Roh Kudus berpesan jelas sekali. Urapi minyak pada kepala mereka. Kasih Yesus akan dicurahkan di tengah-tengah umatku. Bapak, Ibu, ini hal besar. Karena minyak yang tertuang ini melambangkan roh, melambangkan cinta, melambangkan sorga. Ketika kita terima, kita selesai ibadah, keluar di pintu, Yesus berkata, aku pintu. Percayalah, lihat kiri kananmu, percayalah, mukjizat Tuhan pasti terjadi. Percayalah, berkat keuanganmu akan mengalami terobosan dari Tuhan. Percayalah, keluargamu akan dipulihkan. Percayalah bahwa apa yang engkau mimpikan selama ini tersimpan begitu lama. Ini lembarnya, ini musimnya. Tuhan akan genapi janji-janjinya atas hidupmu, atas keluargamu, atas pelayananmu, atas bisnismu. Bapak Ibu siap berjumpa dengan Tuhan?
Saya mengalami 11 tahun yang keluh ini tidak sebanding dengan kemuliaannya. Karena ketika saya datang menghadap kepada Pastor Samuel, karena saya diberi kehormatan untuk punya gelar. Tapi satu pagi ketika saya duduk, dari sorga terdengar, anakku, engkau belum berjeri lelah, apakah engkau sudah layak terima gelar? Saya langsung bersujud, saya berkata tidak layak. Ketika saya bertemu dengan Pastor Samuel, saya berkata, aku ini mengalami begini, didorong untuk sekolah. Lalu Pastor Samuel berkata, sudah ke IKB saja. Dan hari ini saya adalah warga IKB yang menyelesaikan doktoralnya. Dan saya percaya nubuatan bahwa Kalimantan Timur penuh dengan terang di sana sini. Kota ini akan menjadi kota Tuhan. Kota ini akan Tuhan pakai. Bangsa-bangsa akan melihat Kalimantan Timur, akan melihat Balikpapan. Sama-sama katakan Balikpapan. Penuh kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan Balikpapan. Diberkati Tuhan. Maka aku dan keluargaku pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang merasakan kasih Tuhan, gelora roh, dengan penuh hormat, seizin Pak Gembala, Ibu Gembala dan para semua pimpinan gereja, izinkan sebelum kita masuk sakramen perjamuan kudus yang merupakan lambang ingatan akan Yesus, saya dengan hamba-hamba Tuhan akan berdoa dan menumpangkan minyak. Mari Bapak Ibu bergegas, berlari seperti Petrus untuk langsung masuk ke dalam danau itu. Mari bergegas, tinggalkan kursimu. Kaum pria di sebelah kanan, kaum wanita sebelah kiri, suami istri di tengah-tengah. Pegangan tangan yang suami istri. Mari bergegas seperti Petrus berlari. Aku mau Engkau Yesus. Aku mau Engkau Yesus. Di altar Tuhan, lautan api roh sudah terbentang. Di altar Tuhan, Jesus. 2000 tahun yang lalu di pantai Danau Tibrias dia membakar ikan. Ukupan yang sama, api roh yang sama ada di sini. Mari pakai berdiri bersama-sama. Kuasa roh begitu kuat di tengah-tengah kita. Kuasa roh begitu kuat di sini. Satu pujian akan membawa kita masuk. Sambutlah Yesus. Mari semua bangkit berdiri sama-sama. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Mari sama-sama angkat tanganmu. Siapa lagi saudara? Maju ke depan dengan kerendahan hati. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ya sungguh indah. Dia ajaib, dia mulia, dia mari angkat tanganmu sama-sama. Dia cinta daku. Berikan nyawanya untuk selamat.
angkat tangan tinggi-tinggi. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta. Haleluya. Sambutlah Yesus. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggikan Yesus. Panggilan terakhir bagi saudara yang mau sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, berikan saya perjanjian Tuhan. Maju ke depan. Saya tahu ada lawatan kuasa Tuhan. Ada anointing, ada mujizat, ada kuasa. Oh, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, haleluya. Sambutlah Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi. Sambut, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian. Yesus Raja. Oh, bagi yang mulia, oh, angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tepuk tangan yang meriah, ibu ini disembuhkan. Yesus, beri Dia hormat dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Semua angkat tanganku, angkat tanganku. Kau ku suka, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Tepuk tangannya
tangan tinggi-tinggi katakan. Beri dia hormat dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ya lama sandana lama sandi, ya lama sandu. Mari semua sembah, angkat tanganmu. Jangan menonton, biarkan kuasa Roh Kudus, hadiratnya, kuasanya, mujizatnya, kemuliaannya. Oh, terjadi hari ini. Yesus, Yesus Tuhan. Ya nana kamasandu, ya nana kamasi. Kata kabashanda nakala bashanda nakala, ya nana kabala. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Jesus. Sepanjang saudara yang mengalami Petrus tenggelam, lihat tangan Tuhan menjamah kau dan mulai mengangkat kau keluar. Kebaikan-Mu Tuhan. All my life, lihat tangan Yesus menjamah hidupmu. You have been faithful.
Jemaat saja, all my life, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terus mengalir, terus. Aku minta kasih Tuhan. Aku minta kasih Tuhan. Aku minta kasih Tuhan. Terus mengalir kasih Bapa. Terus mengalir kasih Tuhan. Mengalir kasih Tuhan. Terus. Roh kesepadanan penuh. Lihat tangan Yesus. Kau berkata, Yesus tolong saya. Sekiranya Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Dan dia mau kau keluar dan kau berjalan di atas air. Lihat. Of the goodness of God. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Yes, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah tetap menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati. Semua angkat tangan lambaikan. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. All my life you have been faithful. His presence is here. Saya melihat kehadiran kuasa. Dia jamang kau dari bangku demi bangku sampai di ujung, di tengah, di belakang, semua tidak semua dilalui. I will sing of the goodness of God. Jesus, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Nafasku ku nyanyi kebaikanmu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Saya percaya dia faithful. Dia amat setia. He been so good. Dia sangat baik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan. I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku
Nafasku memuliakan. Jesus, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat nafasku memuliakan. Ku nanti kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Mari semua angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan dengan iman. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi. Jemaat saja sepanjang hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jesus, His presence is here. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu, beri penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, shalom. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Johan pertama putra. Ibu sekalian, nanti sore jam 5 sore di gereja di Ring Road dan juga nanti malam di tempat ini jam 6 hambanya Pak Johan dan juga Pak Beni akan melayani kita kembali. Saudara-saudara yang bawa keluarga, bawa sahabat yang dalam persoalan sakit penyakit lain sebagainya bisa dibawa datang, itu didoakan. Saya percaya mujizat Tuhan masih berlangsung. Mereka pulang dengan kuasa Tuhan. Saya percaya kalau pagi ini luar biasa, nanti malam pun lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya bisa datang dan membawa keluarga, sahabat, saudara. Kami menyambut dengan sukacita. Adakah Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di gereja Bethany Family of God di kebaktian pertama di Living Plaza? Bisa lambatkan tangan, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan yang paling berat 7, 8. Tepuk tangan 9, 10, 11. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kami bersukacita Bapak Ibu sekalian bersama-sama kami beribadah tempat ini. Dan kami sukacita Bapak Ibu sekalian terus beribadah bersama kami. Mari kita akhiri kebaktian kita. Dengan bangkit berdiri kita akhiri dengan sukacita. Haleluya. Kasih Yesus, kasih yang terbesar bagi setiap kita. Setiap hari melindungi kita, menjaga kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Bapa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan setiap kami. Mari kita angkat tangan dan katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau
hanya untukmu. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus Mesias, Anak yang hidup. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Si Tuhan, angkatlah kedua tangan dan angkatlah wajahmu. Jika engkau baik-baik dengan suara Tuhan Allah melakukan dengan setia semua firman disampaikan hari ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memenuhi engkau hidupmu dengan kemuliaannya. Sehingga Tuhan membuat apa yang kau kerjakan berhasil, beruntung, diberkati. Tuhan akan mengangkat jadi kepala, kau jadi ekor. Kau terus naik dan tidak pernah turun. Kebajikan, kemurahan, favor of God menyertai hidupmu sepanjang umur hidupmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan terjadi percepatan ilahi. Diberkati pelayananmu. Kau menangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Diberkati juga studi anak-anakmu di pada 7 kali masa Daniel miliki. Diberkatilah keluar masukmu kemana kau pergi. Kebajikan kemurahan Allah menyertai kau seumur. Yang melayan diberkati. Pastor Johan diberkati, Pastor Benny semua diberkati. Dan Aser semua diberkati. Praise Ministry, tim musik pujian semua diberkati. Dan kita semua pulang dengan berkat dari surga berlimpah, limpah, limpah. Kita doa keluarga. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya dari segala yang baik. Janjikan Tuhan pada keluarga Samuel Kusuma, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sepanjang hidupku kau setia. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Yesus. Yang diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat kembali saudara.